Allah datangkan sinyal jodoh kepada setiap orang. Gak ada yang tidak ada sinyal jodoh. Artinya dia akan pernah ada kecenderungan atau orang cenderung sama dia. Bagaimanapun keadaannya. Masalahnya dia yang rewel. Mohon maaf saya bahasakan ini masalah agama ya. Karena kita lihat ada orang lumpuh. Laki-laki di Jakarta ini ada. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh semua. Istrinya ada. Punya anak. Bekerja. Setiap datang sinyal ada orang yang cenderung dengan kita. Ada gambaran, dapat informasi tentang seseorang, maka yang terjadi apa? Kita istikharah, minta sama Allah petunjuk, dimudahkan, termudahkan, selesai, jalan melangkah. Tanda-tanda jika seseorang adalah jodoh kita. Jadi gini, takdir ada dua macam, ada ikhtiar, ada mutlak. Takdir mutlak Bapak Ibu sekalian, tidak ada campur tangan kita di situ. Misal, lahir dari rahim ibu siapa? Siapa ibu kita, siapa ayah kita, kita nggak bisa milih. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Anak kita nggak bisa milih. Fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengar tadi, kemudian lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Ini semua sudah tidak bisa diubah. Nggak ada orang bisa makan dengan matanya, ya, melihat dengan telinganya, nggak bisa. Sistem alam, pergantian siang malam, hujan, musim, tidak bisa dilawan, itu mutlak. Termasuk dalamnya adalah sebagian rezeki dan ajal. Ini nggak ada campur tangan kita. Rezeki termasuk misalnya air sama teh ini saya nggak pernah pesan, lalu dikasih. Kita lagi duduk di rumah dikasih makanan. Orang tua kita banting tulang, kita dapat warisan. Mutlak, datang kepada kita. Ini mau tidak mau akan datang rezeki ini. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya akan dilengkapkan. Maksudnya rezeki mutlak. Ada yang takdir kedua namanya ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan perilaku seorang hamba, pilihan dia. Seperti makan, minum, aktivitas sehari-hari, tidur. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya juga memilih kebenaran dan kebatilan. Masuk Islam atau tidak. Itu namanya takdir ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhul Mahfuz tapi sesuai dengan pilihan hamba itu. Dia yang milih, dia yang tentuin. Misal saya mau menikah dengan A, B, C, lalu saya pilih si B. Pilihan saya. Allah SWT cuma berikan petunjuk, cari yang baik, yang beriman, gitu kan? Mau lebih jelas istikharah, saya akan berikan petunjuk. Tapi pilihan dia, itu namanya takdir ikhtiar. Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita, ikhtiar. Dan kita pada saat tidak mau, salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang, ini keliru. Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini, berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak? Yang putih datang gak mau, yang hitam datang gak mau, yang gemuk gak mau, yang pendek gak mau, maunya apa ini? Rewel dia sendiri. Gak mau yang ini, terlalu gemuk, baik Allah kirim yang kurus. Terlalu kurus, ya. Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi, banyak, dia yang nolak. Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala, oh ya ini sudah datang orang melamar, oh ini orang yang saya cenderung, istikharah, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi tidak ada tanda khusus kecuali kita sudah tahu orang itu datang misalnya, atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah, kita tinggal istikharah, Allah tinggal mudahkan. Tidak ada kata-kata dalam agama kita jodohnya belum datang, nggak ada. Saya jelasin. Umumnya semua orang akan datang sinyal jodoh. Itu semua sinyal ya. Hidayah itu sinyal. Seperti misalnya ibu dengar azan, ada sinyal hidayah. Ada bisikan dalam hati dari malaikat sholat, itu sinyal hidayah. Bangun tengah malam, gitu kan? Kita hidayah. Ada fakir miskin minta bantu, sinyal hidayah. Kan gitu. Sama halnya juga dengan begitu. Nikah itu kan jodoh. Apa ibadah ya? Ibadah. Allah datangkan sinyal jodoh kepada setiap orang. Gak ada yang tidak ada sinyal jodoh. Artinya dia akan pernah ada kecenderungan atau orang cenderung sama dia. Bagaimanapun keadaannya. Masalahnya dia yang rewel. Mohon maaf saya bahasakan ini masalah agama ya. Karena kita lihat ada orang lumpuh. Laki-laki di Jakarta ini ada. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh semua. Istrinya ada. Punya anak. Bekerja. Setiap datang sinyal ada orang yang cenderung dengan kita. Ada gambaran, dapat informasi tentang seseorang, maka yang terjadi apa? Kita istikharah, minta sama Allah petunjuk, dimudahkan, termudahkan, selesai, jalan melangkah. Subhanallah, tidak ada orang yang mudahkan pernikahan dia. Ini ada orang yang cocok, sudah bismillah. Dia tidak berpikir oh mungkin ada yang lebih baik. Udah, ini Allah sudah kirim, berarti ini yang terbaik. Dia melangkah, kecuali rumah tangganya bahagia itu. Tapi kalau ada orang mungkin ada yang lebih baik,
Allah datangkan putih tidak mau, datang hitam tidak mau, coklat tidak mau. Mau warna apa ini? Kulitnya biru baru mau nikah. Banyak orang begitu rewel sekali, gitu kan? Kalau dalam pandangan agama, tidak ada orang yang tidak datang sinyal jodohnya, nggak ada. Ada sinyal jodoh yang datang. Artinya Allah kasih dia sinyal. Dia nolak, Allah kasih lagi tuh sinyal, ya. Kadang-kadang subhanallah dalam waktu yang bersamaan ada 5 mungkin sinyal, ada 5 orang yang cenderung dengan kita. Bisa terjadi. Tinggal kita istikharah, ya Allah dari 5 yang kau kirim ini mana yang terbaik. Patokannya selalu agama. Oh, agama yang terbaik cuma 2 orang. 2 orang ini mana yang terbaik lagi ya Allah. Mungkin kita bisa mimpi. Biasanya bukan mimpi. Mimpi itu dari istikharah cuma bagian kecil ya. Yang sering terjadi adalah kita bisa mendapatkan informasi positif atau negatif tentang calon kita. Biasanya begitu. Tiba-tiba kita tahu tentang sesuatu. Dia pernah melakukan perbuatan yang besar. Dia itu dapat. Informasi tahu dari mana? Kayak Allah kasih gitu. Dapat. Itu sudah ada sinyal. Oh berarti orang ini tidak tepat. Nanti baru ikhtiar. Kalau misal memang dari ikhtiar, ini dulu saya, supaya jangan ada su'udhan ya, sangka buruk dengan Allah, Allah nggak datangin jodoh saya, itu keliru. Karena jodoh itu masuk dalam takdir ikhtiar. Pilihan kita. Sama dengan ibu mau minum air atau mau minum teh. Sama. Mau nikah sama orang ini atau orang itu. Ikhtiar. Pada saat dia pilih, ya sudah Allah mudahkan dia di pernikahan itu. Kalau ada orang, enggak ini saya enggak mau, enggak ini. Saya yakin ibu-ibu pernah menolak orang. Orang mungkin, oh saya tidak cenderung karena ini. Baik, ada orang kalau menolak, ada udzur syar'i beda. Oh orang ini kayaknya nggak baik akhlaknya. Itu udzur, nggak apa-apa. Allah lagi memberikan pelajaran kepada dia. Ada orang-orang yang seperti ini loh, jangan kau terima. Mungkin, minta ya Allah petunjuk, dikasih lagi nanti. Tapi ada orang, sudah datang orang yang baik, masih rewel, nggak mau. Ingat, bukan berarti kalau kita dapat orang soleh, orang baik, kemudian dia tidak punya salah. Enggak. Pahamin ya? Karena ada orang sudah menikah, tapi kok kenapa saya sudah tangkap nih sinyalnya Allah. Saya menikah, tapi kenapa suami saya buat masalah ya? Loh, memang adaptasi. Ibu hidup 25 tahun di rumah tangganya ibu sama orang tuanya. Dia hidup 30 tahun di rumah tangga sama orang tuanya. Terus tiba-tiba mau cocok. Butuh adaptasi kan? Pasti ada adaptasi. Makanya di sini cari tadi yang sepadan, dahulukan agama, sehingga yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Terus begitu roda rumah tangga itu. Jadi, mohon sarannya Ustaz, jika seseorang ingin menikah diharuskan menabung untuk biaya pernikahan, sedangkan Islam mengajarkan untuk sedekah. Lalu baiknya bagaimana? Tenang aja, sedekah aja. Kasih fakir miskin, nanti datang lagi sedekah lagi. Pasti datang 10 kali lipat, 10 kali lipat, aman kok. Bahkan Allah akan kasih juga istri yang seperti itu nanti suka sedekah. Iya, ada. Kalau orang subhanallah sudah terbiasa dengan satu pola hidup, misalnya dia biasa sholat malam, nanti dia dapat orang yang suka sholat malam tuh. Kuasa Allah itu. Makanya Allah mengatakan, at-tayyibina lit-tayyibat. Orang-orang yang baik laki-laki dapat perempuan yang baik-baik. Al-khabithina lil-khabithat. Orang laki-laki buruk dapat perempuan buruk. Memang begitu. Orang yang biasa tiap malam di diskotik, teller, pasangannya juga orang begitu tuh. Kira-kira kalau orang biasa di mabuk di diskotik, di bar, terus mau cari perempuan di majelis taklim, dia mau cari yang sealamnya dia kan gitu. Ya, sama dengan akhwat pakai jilbab, terus kemudian mau cari laki-laki yang nakal, yang pemabuk, nggak mungkin. Ya gitu. Jadi memang sudah subhanallah, kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti sejalan, jadi dia seirama. Kita kalau sudah mulai menuju kepada kebaikan teman-teman, nanti dengan sendirinya orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang begitu juga, orang yang soleh. Makin soleh kita makin dekat banyak dengan orang soleh, nanti pasangan juga jadi begitu. Dan tampiasan kesolehan itu teman-teman bukan cuma ke kita, ke pasangan, ke anak-anak, bahkan bisa terwariskan. Bisa terwariskan, gitu kan. Sampai ulama hampir umumnya sepakat mengatakan, kesolehan Umar bin Abdul Aziz terwariskan dari neneknya, cucu penjual susu yang dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anaknya Asim. Gara-gara waktu neneknya punya cucu ini mau curang gitu kan, tambah dengan air, cucunya mengatakan enggak, jangan. Sudah tahu kisahnya kan? Belum. Sudah berapa kali dibilangin. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah lewat di rumah seseorang penjual susu, kemudian ditemukan nenek sama cucunya lagi mau ngatur susu untuk dituang di botol, dijual besok. Ternyata pesanannya bertambah. Kemudian lalu berkatalah si nenek ini, kayaknya cucu kita tambah aja air nih. Orang nggak ada yang tahu. Cucunya bilang, kenapa mesti ditambah air?
Nanti kalau Umar tahu, Umar marah. Umar lagi ada di belakang tembok mereka. Lalu kemudian berkata, neneknya enggak, Umar nggak tahu. Umar nggak ada, tengah malam gini dari mana Umar datang gitu. Lalu kemudian si cucunya menangis sambil mengatakan kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, gitu kan. Maka tiba-tiba Umar dengar kalimat itu, pulang ke rumahnya, bangunin semua anak laki-lakinya, ayo bangun, siapa yang mau nikah? Malam-malam disuruh nikah nih. Langsung bangun, siapa yang mau nikah dengan cucunya penjual susu? Mereka bangun tidur, nggak ada yang bisa jawab, masih ngantuk. Suruh nikah. Nanti kata Umar bin Khattab, kalau tidak ada yang mau nikahi, saya akan nikahi. Barulah Asim angkat tangan, saya ayahku, sebagai bentuk bakti pada anda. Maka menikahlah Asim dengan perempuan ini, punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Maka Umar ini saleh luar biasa. Kata para ulama, kesalehannya terwariskan dari neneknya, yang tadi cucu punya susu itu. Jadi kesalehan itu terwariskan bahkan kepada anak-anak. Makanya disuruh cari orang yang jalur nasabnya baik, kan gitu.